Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan pada hewan. Ya. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif, ya, dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Artinya, terjadi pertemuan sel sperma dari hewan jantan dan sel telur ovum dari hewan betina. Kemudian yang kedua itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tak kawin atau aseksual, di mana pada perkembangan secara tak kawin atau aseksual itu tidak ada pertemuan dua sel, namun keturunan hanya didapatkan langsung dari induknya. Perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan ovipar itu adalah perkembangbiakan di mana hewan tersebut itu adalah bertelur, ya. Contohnya adalah ayam, bebek. Kemudian kalau perkembangbiakan secara vivipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya itu adalah kucing. Dan perkembangbiakan ovovivipar itu adalah perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan. Contoh hewannya itu adalah ular. Nah, di sini lebih jelas lagi ya. Ovovivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ciri-ciri hewan ovipar itu tidak mempunyai daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, biasanya bukan keluarga hewan mamalia, tidak memiliki kelenjar susu, dia termasuk hewan unggas, ya. Unggas itu misalnya ayam, bebek, angsa, ya, itu termasuk binatang atau hewan unggas. Kemudian induknya mengerami telur hingga menetas dan telur berada di luar tubuh induknya. Nah, hewan-hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur contohnya adalah ayam, angsa, bebek, burung puyuh, ikan, katak, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah vivipar. Vivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara melahirkan itu memiliki daun telinga. Sebagian besar berasal dari bangsa mamalia. Mamalia itu berarti menyusui anaknya, ya. Memiliki puting susu dan kelenjar susu, memiliki penutup tubuh berupa rambut. Ketika di dalam kandungan, embrio mendapat makanan secara langsung dari induknya melalui plasenta. Nah, contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar itu adalah sapi, kerbau, zebra, tikus, ikan paus, anjing laut, ikan pesut, kucing, kambing, gajah, dan kera. Nah, yang ketiga itu adalah perkembangbiakan hewan secara ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur kemudian melahirkan juga. Jadi dia bisa bertelur kemudian melahirkan juga. Pada jenis hewan ini, embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan, gitu. Jadi telurnya itu ada di dalam tubuh induknya, kemudian baru dia melahirkan anaknya. Ciri-ciri hewan ovovivipar itu adalah calon individu baru bertelur dan menetas keluar dari tubuh induknya. Nah, contoh-contoh hewannya adalah contoh-contoh hewan ovovivipar itu adalah ular, kadal, buaya, ikan pari, dan hiu.